penutup pintu fitnah. Penutup pintu fitnah itu adalah Umar bin Khattab. Jadi ketika gunung Uhud bergetar, Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sedang berada di atas bukit Uhud, Pak. Bergetar bukit Uhud itu. Kata Rasulullah, "Wahai bukit, diamlah. Karena di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan 2 orang syahid." Jadi sudah dikatakan Rasulullah, ini 2 ini bakal mati syahid. Nah, Umar bin Khattab kenapa dikatakan penutup pintu fitnah? Maksudnya kalau udah terbuka, fitnah itu akan bertahan sampai akhir zaman. Jadi apa yang kita lihat hari ini dulu udah terjadi, Pak. Makanya dekat antara hari kiamat, kata Rasulullah itu sedekat jari itu. Salah satu tandanya adalah tentang pembunuhan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi sudah terjadi. Nah, cuman bedanya apa, Pak? Sewaktu Khalifah Umar bin Khattab itu, dia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Al-Walid Mughirah bin Syu'bah. Jadi dia ini tentara terlatih, orang Persia, agamanya bukan Islam. Jadi dia pura-pura jadi budak, Pak. Kerja dia di rumah Mughirah bin Syu'bah. Dan Khalifah Umar sayang sama dia ini, Pak. Karena apa? Kepandaiannya banyak. Nah, dia bisa buat senjata, jadi sayang Umar sama dia. Rupanya diam-diam misi dia adalah membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi begitu dia sudah siapkan pisau beracun, sembunyi dia, Pak, di depan, di kamar nih. Nah, tibanya di kamar inilah. Begitu Khalifah Umar bin Khattab takbiratul ihram, keluar dia, langsung dia tikam 3 kali dadanya. Hebatnya racun dia itu, Pak, apa yang dimakan keluar balik dari lubang. Itu biasanya tidak seperti itu. Itulah kehebatan dia meracun pisau itu, Pak. Apa yang dimakan keluar di lubang itu. Cuman pertanyaan Khalifah Umar apa, Pak? Apakah seorang muslim yang membunuhku? Tidak. Alhamdulillah, bukan muslim yang membunuh aku. Nah, terbukalah, telah tertutup pintu fitnah. Maka setelah itu fitnah tidak akan pernah selesai lagi. Nah, itulah penutup pintu fitnah, maksudnya itu sebetulnya terbuka setelah itu, Pak. Bergantilah kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, begitu Khalifah Utsman ini terjadi macam sekarang nih, Pak. Kita kan sesama Islam saling serang sekarang nih, Pak. Saling serang, Pak, sesama Islam. Ada yang membenarkan gerakan ini, ada juga yang tidak membenarkan gerakan itu. Dan sama-sama muslim. Nah, begitu juga, Pak. Di Khalifah Utsman bin Affan itu masuk orang Yahudi waktu itu, Abdullah bin Sabah, masuk Islam. Dia perlihatkan ketaatan dia. Begitu dia perlihatkan ketaatan dia, orang sudah percaya dengan dia, mulai dia menggoreng isu, Pak. Nah, mulai dia menggoreng isu. Apa isu yang digorengnya waktu itu? Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar tapi jadi ahli Badar. Utsman bin Affan membukukan Al-Quran. Ini tidak pernah dilaksanakan di zaman Rasulullah. Kemudian Utsman bin Affan membagi-bagi letak unta sedekah, mana yang tidak sedekah, mana yang tidak, mana yang iya. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Isu ini dia goreng di Madinah, tidak laku. Karena orang tahu dengan kelebihan Utsman bin Affan. Digorengnya di Mekah lagi, Pak. Pindah dia ke Mekah juga tidak laku. Pindah dia ke Mesir sama Irak, baru laku, Pak. Disitulah Khalifah Utsman bin Affan di demo. Yang demo siapa? Umat Islam juga. Nah, jadi itu ngerinya nih, Pak, sekarang ini. Apa yang terjadi sekarang itu udah lama terjadi. Datanglah 600.000 orang, 6.000 orang, 600 orang dari Mesir dan Irak pergi mendemo Khalifah Utsman bin Affan. Waktu itu sahabat udah ngomong, apa yang akan kita lakukan, Khalifah? Biarkan mereka masuk, aku ingin menemui mereka. Diajak dialog. Apa yang tak senang kalian sama aku? Kau tidak ikut perang Badar, kenapa jadi ahli Badar? Perlu kalian ketahui, anak Rasulullah Ruqayyah adalah istri aku. Sewaktu perang Badar, anak Rasulullah sedang sakit keras, istri aku. Kemudian Rasulullah mengatakan, jaga istrimu. Salahkah aku menuruti perintah Rasulullah? Baru terdiam orang.
Jadi waktu perang Badar itu Utsman ingin ikut, cuman anak Rasulullah sedang sakit, istri Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Rasulullah waktu perang Badar itu antara gembira dan sedih. Gembiranya menang perang, sedihnya anak meninggal dunia. Ruqayyah meninggal dunia. Baru terdiam pendemo itu semua. Nah itulah bahayanya Pak. Kadang orang menggiring-giring opini ini. Makanya saring dulu baru sharing. Jangan sembarang memihak. Nah, ini hati-hati kita nih, jangan sembarang memihak. Karena kadang-kadang kita ini buta Pak. Nah, kalau udah memihak itu buta kita jadinya. Baik dari sebelah sini walaupun di sebelah sini. Perang-perang lah sekarang ini. Perang-perangan ini jawab, ini tanya, ini jawab. Jadi seperti itu jadinya. Nah setelah itu, kenapa kau membukukan Al-Quran? Aku membukukan Al-Quran ini karena sudah banyak penghafal Quran yang meninggal dunia, terutama di Najd. 70 penghafal Quran, alasan mereka ke Rasulullah, kami ingin belajar Al-Quran. Diutus pria-pria terbaik penghafal Quran 70 orang, dibantai sama mereka Pak, orang Najd. Jadi kalau tidak ini dibukukan, ini bahaya. Makanya Utsman mengumpulkannya lewat siapa? Apa yang disimpan oleh Zaid, apa yang ada pada Ummul Mukminin Aisyah itu digabung. Jadi apa yang kulakukan ini sesuatu bid'ah, tetapi manfaatnya jauh lebih besar. Terdiam pula lah balik pendemo itu. Nah kenapa kau membagi-bagi unta sedekah? Ingatkah kalian kejadian Rasulullah ketika cucunya makan kurma sedekah? Apa kata Rasulullah? Muntahkan. Jadi saking takutnya Rasulullah, jangan kan unta lagi, kurma aja pun dibedakan. Mana kurma sedekah, mana yang enggak. Jadi kalau bapak megang duit masyarakat Pak, jangan satukan dalam dompet bapak Pak. Enggak bisa. Enggak bisa dia. Walaupun ada duit kita di dalamnya itu, banyaklah duit kita lagi Pak, enggak bisa. Mesti dipisah dia. Nah akhirnya pulang pendemo ini Pak. Nah, kami minta maaf Khalifah, kami pulang. Abdullah bin Sabah menjalankan rencana berikutnya. Apa rencananya? Kerjasama dengan orang dalam Pak. Jadi ini hati-hati juga nih. Dia buat tanda tangan Khalifah Utsman, tapi isinya apa? Wahai gubernur Mesir, wahai gubernur Irak. Kalau bahasa sekarang ya, dulu kan ada Irak namanya Pak ya. Apabila mereka sampai ke daerah kalian, penggallah kepala mereka. Itu isi surat tuh Pak. Kalau yang bohong-bohong macam ini kan terjadi juga sekarang nih Pak. Berita-berita yang macam tertulis betul, yang betul-betul macam itu isinya. Nah akhirnya apa Bu? Dipanggilnya seorang budak hitam. Kau mau merdeka enggak? Maulah. Tugas mudah. Kau bawa surat ini, jalan kau dekat pendemo yang datang tadi, buat muka takut ketika melihat mereka, sehingga mereka mencurigaimu dan mengejarmu. Nanti kau katakan bahwa kau membawa surat dari Khalifah Utsman untuk gubernur Mesir dan Irak. Nanti kau bebas. Dibuatnya lah Pak acting mencurigakan itu. Dikejar sama pendemo nih. Kau mau kemana? Maaf, aku akan membawa surat Khalifah Utsman untuk gubernur Mesir dan Irak. Tangkap. Buka isi suratnya. Dibuka Pak. Melihat akan dipenggal kepala itu bangkit ngamuknya lagi Pak. Nah ini fitnah yang tidak bisa dihadang lagi. Jadi itu hati-hati Bapak Ibu, hati-hati betul sekarang ini. Nyerang orang tuh balik Pak. Dikepunglah selama 3 hari tempat Khalifah Utsman bin Affan itu. Dikepung selama 3 hari. Setelah itu apa pula Pak? Tidak boleh sholat di Masjid Nabawi. Padahal yang meluaskan masjid itu Khalifah Utsman secara pribadi. Hilang jasanya. Nah itulah ngerinya kita nih Pak. 100 kebaikan yang kita buat, 1 salah, yang 1 ini yang diangkat orang Pak. Habis semuanya. Jadi begitulah hidup ini. Dari dulu itu Bu seperti ini juga. Jadi sejarah itu Pak akan kembali terulang. Jadi kalau kita yang udah tahu sejarah, nyantai kita sekarang nih Pak. Mungkin dibilang ngapa kok Ustadz enggak ada tanggapan apa-apa yang mau ditanggapi, udah terjadi dulu dah. Sama juga. Apa yang mau ditanggapi? Nah jadi Bu ya, begitu dikepung tidak boleh sholat di Masjid Nabawi, tidak boleh mengambil air di sumur Raumah. Padahal yang beli sumur Raumah
Khalifah Utsman, Pak. Sumur Raumah itulah yang membuat umat muslim bisa mengambil air secara gratis. Sumur jelek dibeli seharga 20.000 dirham, 1,8 M. Daripada orang muslim susah ngambil air, Pak, dibeli sama Khalifah Utsman. Itu kan punya orang Yahudi itu, Pak. Tidak boleh ngambil air di sana. Itulah kalau fitnah udah melekat nih, Pak. Makanya dikatakan oleh Khalifah Utsman, "Ya Rasulullah, bila ada seorang muslim datang kepadaku mengacungkan pedang, apa yang harus aku lakukan? Jadilah engkau seperti Habil anak Adam, jangan melawan." Nah, udah 3 hari pengepungan tuh, Bu, masuk. Kemudian ada yang menikam dada, ada yang menarik jenggot, ada yang memotong jari. Sampai kata Khalifah Utsman, saksi istrinya itu, jari yang kalian potong inilah yang menulis Al-Quran. Mati menggenaskan. Apa kata anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Husain? Aku bermimpi bertemu Khalifah Utsman dalam keadaan berdarah. Dia mengatakan, atas dosa apa aku dibunuh? Itu, Pak. Nggak jelas apa yang Pak semulia itu sahabat, Pak, dibunuh orang. Nah, kemudian jangan disolatkan. Itu pula ya, Pak. Udah dibunuh secara keji, jangan disolatkan. Apa kata Ummu Habibah istri Rasulullah? Siapa yang melarang kami menyelenggarakan jenazah Utsman, aku istri Rasulullah akan membuka tutup kepalaku. Maksudnya ditanggalkannya jilbabnya, akan berjalan di Madinah ini. Takut pendemo itu, Pak. Karena kalau sempat istri Rasulullah waktu itu membuka hijabnya, hujan batu Madinah, kata para sahabat. Takut pula pendemo itu, Pak, masih kuat juga cintanya kepada keluarga Rasulullah. Akhirnya diselenggarakanlah jenazah Utsman. Nah, yang membunuh Utsman takut. Pergi ngompori Ali, kami baiat kamu. Kan politiknya sama tuh, Pak, ya. Untuk ngilangin jejak supaya dia tidak kena periksa. Didekatinya Ali, kami setuju Ali, kau jadi khalifah setelah ini. Bersembunyi. Setelah itu datanglah Zubair sama Tolha. Oke Ali, kami baiat kamu. Zubair dan Tolha mau. Muawiyah enggak, Pak. Kata Muawiyah, karena dia famili Khalifah Utsman, temukan dulu pembunuh Utsman baru kami baiat. Kata Ali, baiat dulu aku baru cari pembunuhnya. Nah, disitulah terjadi perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Itulah dahsyatnya, Pak. Fitnah itu masuk, dia nyusup dia ke tempat Ali. Nah, jadi memang kebenaran itu penting. Cuman kita harus jeli dulu, Pak. Makanya kata Allah di sini, dia seorang yang mencintai kebenaran. Jadi tidak mudah untuk menerima info. Jangan sampai tipis kuping. Udah banyak orang kena dosa lah, masalah besar lagi. Kadang suami dijelekkannya istrinya, sudah itu istri menjelekkanlah suaminya. Kan sama-sama jelek dua-duanya sebetulnya, Pak, kan? Untuk kasus yang seperti itu aja payah kita percaya. Datang istri nangis-nangis dia ke rumah kawannya. Pokok kawan kan kakak besok ya ke pengadilan agama, ndak tahan kakak nengok abang lagi. Kasar betul. Ada semangat lah kawan, iyalah Kak, nggak mungkin lah kakak dizolimi terus. Senin dapat peluk naik onda balik, Bu. Kak ndak jadi, Kak. Ndak, abang dah minta maaf. Macam itulah, Pak. Itu untuk yang kecil aja baru tuh, Pak. Untuk yang kecil, apalagi yang sebesar ini bisa berubah-ubah.